Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Warsono. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Gimana, sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah, Bapak Warsono. Baik, Bapak Warsono, terima kasih kami dari tim Konsen DK ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Ini diperbolehkan dan diperkenankan untuk sowan Bapak. Keperluan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi saat ini Bapak Warsono selaku Kapolres di Kabupaten Jepara tentang tragedi meninggalnya beberapa korban minuman keras ya, miras oplosan ini yang terjadi di Desa Karangondang, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara. Itu sangat tragis dan saat ini juga sepertinya ada tambahan korban lagi, kita mendengar seperti itu. Dan kira-kira dampak atau awal terjadinya hal-hal seperti itu, kenapa kok bisa sampai terjadi kondisi yang sangat mengejutkan ini bisa kita katakan sebagai insiden yang sangat memprihatinkan di Kabupaten Jepara. Penyebabnya seperti apa, Bapak Warsono? Baik. Jadi kami informasikan, Mbak Dinda, memang saat ini untuk korban dari miras oplosan itu menjadi 9 korban. Awalnya ada 3 orang yang meninggal dunia, kemudian bertambah. Ini bermula dari adanya laporan dari perangkat desa di desa setempat bahwa ada 3 orang meninggal dunia akibat miras oplosan. Kemudian kita lakukan proses-proses penyelidikan dan kemudian menemukan fakta-fakta bahwa memang di situ terjadi adanya sekumpulan anak-anak muda yang melakukan ibaratnya minuman keras dari miras oplosan. Saat ini dari proses penyelidikan sekarang sudah naik ke proses penyidikan dan sudah menetapkan 1 orang tersangka. Ini berdasarkan dari pemeriksaan. Namun ini juga dari pihak kepolisian khususnya Polres Jepara masih melakukan pendalaman terkait kejadian ini supaya memang betul-betul kita usut sampai dengan tuntas. Tentunya kalau pertanyaan mengenai faktor-faktor itu ada beberapa, menurut saya ada beberapa faktor ya. Ini juga dari faktor geografis juga, Kabupaten Jepara ini juga sebagai wilayah pesisir pantai kan. Kemudian juga dari faktor lingkungan juga, ini mungkin pergaulan dari anak-anak muda ini yang mungkin terpengaruh oleh lingkungan sekitar, dan juga mungkin ini juga ada juga dari segi faktor ekonomi juga, karena berdasarkan informasi dari salah satu tersangka ini, dia motifnya memang mencari keuntungan juga, karena dengan modal sekian ratus ribu dia lakukan pengoplosan, dijadikan beberapa botol-botol, dia juga meraup keuntungan dari itu. Nah, ini salah satu faktor-faktor yang menyebabkan itu. Ya, terutama memang ini yang paling faktor dominan adalah ya faktor lingkungan itu. Ini harus betul-betul kita melakukan edukasi khusus pada para pemuda-pemuda ini supaya ke arah yang positif. Nah, ini itu edukasi ke arah yang positif, karena ini disebabkan karena faktor lingkungan seperti yang Bapak Warsono sampaikan tadi. Ada 1 tersangka di situ, mungkin penjual ya Pak ya. Di sini tentunya sangat menjadikan kita semua prihatin dengan kondisi ini. Kira-kira seperti apa sih Pak edukasi yang pas, yang tepat, yang harus diterapkan untuk menanggulangi hal ini agar ke depan itu tidak terjadi lagi hal yang sama, karena ini seakan-akan membuat kita itu jadi kaget gitu loh Pak atas kejadian ini, korban segitu banyak dan ini masih banyak yang kritis gitu kalau informasi kami dengar. Gimana Pak solusinya untuk supaya ke depan ini tidak terjadi lagi? Ya, tentunya kita melakukan langkah-langkah ini pun juga tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita harus juga minta dukungan dari mungkin instansi terkait maupun dari elemen masyarakat, tokoh agama atau pemuda untuk melakukan langkah-langkah kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi. Contohnya melakukan sosialisasi maupun edukasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya miras dan narkoba itu, supaya mereka juga mengetahui. Kemudian juga dari masyarakat juga bisa menghimbau dalam kegiatan, mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan di
wilayah lingkungan masing-masing, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin mengaktifkan Karang Taruna atau ini supaya bisa ke arah yang positif, jadi tidak mengarah ke yang negatif. Tadi ini makanya faktor lingkungan, kemudian faktor dari lingkungan keluarga juga ini sangat dominan sekali untuk memberikan edukasi maupun pengawasan yang lebih pada anak-anaknya, supaya tidak terjerumus ke arah yang negatif tadi. Salah satunya dia minum minuman miras yang tentunya akan membawa dampak bagi kesehatan, dan bahkan ini sekarang sudah terdapat korban meninggal dunia. Edukasi yang terus-menerus yang tadi sempat Bapak Warsono sampaikan di sini melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah, Forkopimda juga semuanya guyup bersatu untuk membasmi yang namanya miras oplosan ataupun miras itu sendiri memang sudah dilarang begitu ya Pak. Di sini kami simpati dengan giat dari Forkopimda, pemerintah dan juga para tokoh itu. Kira-kira kok sampai bisa kecolongan gitu Pak? Sebetulnya hal seperti itu kan seharusnya tidak terjadi. Apakah mereka itu sudah berizin atau tidak? Nah, ini yang mungkin perlu Bapak Kapolres sampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat. Mungkin, oh ini sudah diizinkan kok, oh ini tidak berizin. Nah, ini yang perlu Bapak Kapolres luruskan mungkin. Ya, baik. Mungkin ini kita juga harus melakukan kerjasama dengan dinas terkait ya, terkait masalah mungkin di sini sudah ada peraturan daerahnya juga. Nah, itu yang harus kita benar-benar tegakkan. Nah, ini juga butuh kerjasama, saling sinergi untuk menegakkan peraturan daerah tersebut. Selain itu juga polisi juga tetap melakukan langkah-langkah baik preemptif dengan sosialisasi edukasi, kemudian preventifnya juga melakukan patroli-patroli maupun, dan juga kita lakukan kegiatan mungkin dengan penindakan hukum, razia-razia. Ini kita harus kerjasama juga dengan dinas terkait. Dari pemerintah daerah ini, supaya kita bisa benar-benar meminimalisir adanya peredaran miras di Kabupaten Jepara ini, dan tidak menimbulkan kejadian yang saat ini terjadi. Tidak terulang kembali. Baik Pak, sekarang kami juga masih ingin tahu dan penasaran dengan yang dinamakan miras. Kalau miras mungkin kita sudah bisa memahami ya Pak, tapi ini oplosan gitu. Yang dimaksud oplosan di sini itu modelnya yang seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada semua. Ini berdasarkan keterangan ya. Ini yang oplosan yang yang saat ini mengakibatkan 9 orang meninggal ini, itu berbahan dari etanol, kemudian dicampur dengan air dan dicampur lagi dengan minuman saset dan minuman soft drink. Nah, itu dicampur, mereka dioplos, diracik. Nah, itu yang mungkin ini kadar-kadar yang kadar yang ini sudah berlebihan. Akhirnya menimbulkan terganggu kesehatan dan sehingga bisa meninggal yang meminum miras tersebut. Ini kita juga sudah mengirimkan ke lab di Semarang, di lab laboratorium, untuk biar lebih jelas ini apa bahan yang menyebabkan meninggal ini, yang dioplos ini apa saja. Tapi keterangan dari tersangka ini itu salah satu bahan-bahan yang mereka lakukan oplosan. Dioplos sendiri berarti ya, diracik sendiri tanpa membeli dari luar mungkin enggak ya Pak ya? Informasinya memang ada, dia bahan tertentu dia beli, ada yang beli dari luar, kemudian ada dia racik sendiri juga. Keteledoran yang teramat sangat yang dilakukan oleh pemilik kafe itu mungkin yang tidak harus dilakukan hal-hal seperti itu untuk ke depan ya Pak ya. Ini semua berharap agar dari Forkopimda sendiri, dari tokoh masyarakat, pemerintah semuanya guyup untuk terus memberikan pengawasan tentang hal ini di tengah-tengah kondisi kita yang sedang ingin sekali mensukseskan vaksinasi ya Pak, terutama ini buat anak-anak sekolah, pelajar, supaya semuanya terhindar dari COVID-19 yang saat ini sudah mulai merambak lagi di Kabupaten Jepara untuk Omikron ya Pak ya. Ini kita semua prihatin, kenapa bisa sampai terjadi di tengah-tengah kondisi COVID yang mulai naik lagi. Aduh, miris kalau saya ini mendengar kabar-kabar kayak gini, kayaknya merinding gitu Pak.
Ini ada insiden semacam ini, meninggal sekarang saat ini 9 orang dan masih ada korban-korban yang kritis, dalam kondisi kritis, entah bagaimana nasibnya ke depan. Gimana sih Pak ini supaya hal-hal kayak gini loh Pak, supaya ke depannya ini bisa kita tanggulangi bersama gitu. Kekompakan dari Forkopimda, dari pemerintah, tokoh masyarakat, keluarga, dukungan, semuanya ini tunas-tunas bangsa, penerus estafet rasa nasionalisme kita di mana gitu Pak. Nah, monggo Pak. Ya baik, tentunya ini kembali lagi kita harus butuh sinergi ya. Baik itu dengan Forkopimda maupun elemen masyarakat untuk benar-benar kita ibaratnya betul-betul dalam peredaran miras ini di Kabupaten Jepara ini harus kita minimalisir. Karena ini tentunya berdampak merusak dari generasi muda kita. Untuk mencegah ini ya kita lakukan hal-hal tadi, upaya-upaya tadi kita harus memberikan edukasi, kita bangun karakternya untuk mentalnya supaya kuat, supaya mengarah ke positif bahwa ini merupakan berdampak loh, bahaya miras itu akan berbahaya, baik itu merusak maupun juga merusak kesehatan. Nah, ini harus peran kita semua, baik dari keluarga yang tadi saya melakukan pengawasan, bimbingan, arahan, kegiatan-kegiatan yang positif, lakukan terus diaktifkan kegiatan-kegiatan sosial sehingga mereka tidak terjerumus ke arah yang negatif. Nah ini butuh kesadaran juga, sama-sama butuh sadar bahwa ini merupakan hal-hal yang negatif. Nah ini butuh kita kerjasama untuk melakukan upaya-upaya itu. Jadi ibaratnya kita saling koordinasi, saling bahu-membahu. Nah ini juga ke depan juga kita masih ada beberapa elemen masyarakat yang akan beraudiensi dengan saya terkait bagaimana sih untuk langkah-langkah ke depan. Nah, ini kita sambil, nanti kita koordinasikan bicarakan apa langkah-langkah untuk supaya hal-hal ini tidak terjadi kembali. Pak. Iya Pak, ini tidak terjadi di Desa Karanggudang saja Pak. Mungkin meskipun kita belum tahu ya Pak ya, kafe-kafe di lain desa, lain kota, lain tempat itu kan ada gitu. Gebrakan-gebrakan ke depan kami sangat menunggu dari Forkopimda, dari pemerintah, dari para tokoh dan juga dari masing-masing keluarga sendiri untuk saling bahu-membahu membantu seperti yang Bapak Kapolres sampaikan tadi. Ini supaya tujuannya supaya mungkin mereka yang punya kafe itu setidaknya ada kader, ada rasa sudah enggak lah, ada rasa ingin menyetop hal-hal seperti itu karena bahayanya sangat luar biasa. Dan kita juga lagi prihatin dengan kondisi COVID-19 yang sekarang ini makin merambah lagi gitu Pak. Nah sekarang kami pingin Bapak punya sesuatu yang akan disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jepara agar ada greget untuk menghentikan mungkin yang masih ingin mendirikan kafe-kafe seperti itu agar tersentuh hatinya untuk menutup tanpa diperintah, begitu maksud kami. Monggo Pak. Baik, pada warga masyarakat Kabupaten Jepara khususnya, bahwa kami juga turut prihatin dengan terjadinya adanya korban dari miras oplosan ini, dan harapan kami ke depan hal ini tidak terulang kembali, tidak terjadi kembali. Tentunya ini juga butuh upaya-upaya. Yang pertama kita harus sadar bahwa keamanan, ketertiban masyarakat itu merupakan tanggung jawab bersama. Nah ini kita sama-sama memberikan pengawasan, terutama apabila adanya kegiatan-kegiatan yang menyimpang seperti ini, adanya miras oplosan. Nah ini berikan informasi-informasi kepada kita, kemudian kita akan tindak lanjuti. Tentunya kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Yang pada intinya kami tidak berharap adanya kegiatan main hakim sendiri. Apabila ada sesuatu hal informasi, segera informasikan untuk kita segera tindak lanjuti. Karena ini memang peredaran miras ini tentunya juga tidak murni berasal dari Kabupaten Jepara. Tentunya ada pemasok-pemasok dari luar. Nah ini yang kita harus antisipasi, dan kita butuh kerjasama dari semua elemen. Kita butuh kerjasama, butuh dukungan juga untuk
sama-sama kita menghentikan peredaran miras di Kabupaten Jepara ini, dan tentunya kejadian ini tidak terulang kembali. Itu. Iya. Ini korban rata-rata masih dalam kondisi remaja ya Pak ya. Kalau kita lihat usia antara 20-19 tahun, ini kita sangat prihatin karena itu adalah mereka semua itu harapan kita, mereka adalah penerus kita. Kenapa kok bisa sampai kondisinya kayak gini? Nah, di sini mungkin perlu ada himbauan edukasi dari Bapak Kapolres kepada adik-adik pelajar, adik-adik sekolah yang saat ini sedang berseragam menuju sekolah mulai tatap muka. Silakan Pak untuk memberikan himbauan kepada mereka. Baik, kepada adik-adik remaja, pelajar, pemuda di wilayah Kabupaten Jepara, kami menghimbau pada adik sekalian, tentunya miras itu memiliki dampak yang cukup berbahaya dan tentunya bisa merusak baik dari akal pikiran maupun kesehatan. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk menghindari meminum minuman keras, kemudian juga lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif. Ingat, adik-adik ini merupakan generasi muda penerus bangsa. Jangan sampai adik-adik semua ini rusak karena dengan pengaruh dari minuman-minuman keras. Oleh karena itu, hindari minuman-minuman keras, dan lakukan kegiatan-kegiatan positif, lakukan kegiatan sosial yang positif, bangun komunikasi dan kerjasama, dan mudah-mudahan adik-adik ini mempunyai karakter yang kuat sehingga bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang unggul ke depan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Iya Bapak Warsono, terima kasih Bapak Warsono. Edukasi dari Polres sendiri mungkin bisa disampaikan kepada semua para pelajar, adik-adik sekolah yang saat ini sedang bahu-membahu menuntut ilmu, sudah mulai berseragam lagi menuju ke sekolah masing-masing. Semoga semuanya bisa terkendali dan bisa terselesaikan dengan baik. Kabupaten Jepara maju dan bahagia, sehat, sentosa. Itu harapan kami. Amin. Pak. Terima kasih Bapak Warsono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.